Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamatuhu, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Fadl Ilahi hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita membahas pembahasan yang ketiga, yaitu alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda ciri-ciri cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas pembahasan pertama adalah hukmu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum mencintai Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua, thamaratu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu buah manis mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita membahas pada pembahasan yang ketiga, yaitu penulis rahimahullah berkata, alamatu hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanda-tanda cinta Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dari pembahasan yang ketiga ini adalah apabila kita mengakui mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka setiap pengakuan pasti ada buktinya, pasti ada tandanya. Maka apakah tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
tamhid, pendahuluan. Sebelum beliau menyebutkan tanda-tanda, maka beliau menyebutkan pendahuluan. Beliau mengatakan inna li hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam alamatin qad tuhadditsu anha qad tahaddatsa anha ulama'ul ummah. Sesungguhnya cinta Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda-tanda. Para ulama rahimahumullah telah membicarakannya. فعلى سبيل المثال يقول القاضي عياض رحمه الله ومن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. Contoh, misalkan perkataan para ulama tentang tanda-tanda cinta Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad, beliau namanya adalah Iyad bin Musa bin Iyad bin Amr Al-Yahsabi, dan beliau ini ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 544 Hijriah. Dan beliau adalah qadhi. Qadhi itu artinya hakim. Al-Qadhi. Di samping beliau hakim di pengadilan, beliau juga ulama besar. Al-Qadhi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Dan para ikhwah, beliau berasal dari Al-Andalus, Andalusia, Spanyol. Dan beliau adalah seorang ulama besar. Beliau berkata tentang tanda-tanda cinta Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, termasuk dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tandanya adalah membela sunnahnya. Sunnah Nabi Muhammad SAW dibela. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah SAW. Membela ajaran Rasulullah SAW. Ajaran baik itu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan hati kita terhadap Allah, atau ajaran yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar, bertahlil. Itu ibadah. Itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Termasuk ajaran Rasulullah SAW. Kemudian atau yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan akad jual beli, akad pernikahan, sewa menyewa, dan seterusnya. Kemudian yang berkaitan dengan adab dan akhlak, adab dan akhlak-akhlak yang membuat seseorang menjadi baik di hadapan orang lain. Itu adalah sunnah Rasul SAW, artinya ajaran Rasul. Maka termasuk mencintai Nabi Muhammad SAW, tandanya adalah membela sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu membela ajaran Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang ada sebagian orang yang menghina sunnah Rasul SAW, merendahkan sunnah Rasul SAW. Wadzabu an syariatih, dan membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamanni hudur hayatihi, dan berangan-angan hadir saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Berangan-angan hadir saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka beliau akhirnya bisa mengorbankan nyawa dan harta untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa yaqulu al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa min alamati al-hubb al-madhkur an yu'rada 'ala al-mar'i an law khuyya baina faqdi ghardin min aghradihi aw faqdi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam an law kanat mumkinah فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة.
wa man la fala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau adalah namanya Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Beliau ini ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 852 Hijriah. Yang sering disebut dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ulama Islam abad ke-9 Hijriah, ahli hadis yang mempunyai kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan beliau bermadhab Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, termasuk tanda cinta yang disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apabila dihadapkan kepada seseorang antara dua pilihan, kehilangan dari harta bendanya dengan kehilangan melihat Nabi Muhammad SAW jika memungkinkan. Jadi ada dua pilihan nih. Kamu kalau beli ini, maka engkau akan bisa melihat Nabi Muhammad SAW, tapi engkau hilang perkara-perkara duniamu. Tapi kalau engkau pilih ini, engkau akan melihat Nabi Muhammad SAW dan hilang perkara-perkara duniamu. Maka jika mungkin dia melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia lebih mencintai hilangnya harta bendanya dibandingkan hilangnya melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah termasuk daripada orang yang benar-benar cinta kepada Rasul SAW. Kalau tidak demikian, maka tidak dinamakan cinta kepada Rasul SAW. Walaysa dzalika mahsuran fil wujudi wal faqdi, bal ya'ti mithluhu fi nusrati sunnatihi wadzabbi an syari'atihi wa qam'i mukhalifiha. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak terbatas hanya saat ada atau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kecintaan beliau juga pada membela sunnah Rasulullah SAW, membela syariat Rasulullah SAW, dan memerangi yang menyelisihi sunnah dan syariat Rasulullah SAW. Ini hampir sama tadi dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa yadkhulu fihi babu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Termasuk di dalamnya adalah bab perintah untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah akan yang mungkar. Maksudnya adalah termasuk daripada membela agama Rasulullah SAW yang merupakan tanda cinta Rasulullah SAW adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Ini termasuk daripada tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu berarti membela sunnah Rasul SAW. Ada orang makan dengan tangan kiri, kita nahi mungkar. Ada orang minum khamar, kita nahi mungkar. Ada orang perempuan tidak berjilbab, kita nahi mungkar. Ada orang tidak sholat, kita amar ma'ruf, dan seterusnya. Ada orang tidak puasa bulan Ramadan, kita amar ma'ruf. Ini termasuk daripada mencintai Rasulullah SAW, karena berarti dia membela sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian ulama yang ketiga yang disebutkan oleh penulis bahwasanya para ulama sudah berbicara tentang tanda-tanda cinta Rasulullah SAW. Wa yaqul al-'allamatul 'aini wa'lam anna mahabbatar rasul alaihi salam iradatu ta'atihi wa tarku mukhalafatihi wa hiya min wajibatil Islam. Dan Imam Al-'Aini rahimahullah. Al-'Aini adalah ulama Islam yang mempunyai kitab juga Syarah Sahih Bukhari. Imam Al-'Aini. Nama beliau adalah Mahmud bin Ahmad. Beliau bermadhab Hanafi. Dan beliau adalah ulama Islam yang wafat pada tahun abad ke-9 Hijriah. Ya, wafat pada abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 855 Hijriah. Ya, 55
Hijriah. Umur beliau ketika wafat 91 tahun. Dan beliau ahli hadis. Beliau mempunyai kitab Umdatul Qari' Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Al-Aini berkata, ketahuilah bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tandanya adalah ingin mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin, suka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meninggalkan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak suka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wajibatil Islam, termasuk daripada kewajiban-kewajiban yang sangat mendasar dalam agama Islam. Suka taat kepada perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasul, ini tanda cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi menyelisihi perintah-perintah Rasul, menjauhi melanggar larangan-larangan Rasul, ini adalah termasuk daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa nastanbitu mimma dzakarahu al-ulama anna min alamati hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ma yali. Kita ambil ringkasan dari apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa dari tanda cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah hal-hal berikut. Awalan, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu faqduhuma ashadda min faqdi ayyi syai'in akhar fi dunya. Yang artinya bersemangat, gigih untuk selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta. Bersemangat dan gigih untuk selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin selalu bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kehilangan melihat Nabi dan kebersamaan bersama Nabi Muhammad SAW lebih berat dibandingkan kehilangan apapun dari hal-hal yang ada di dunia ini. Ini tanda yang pertama. Kehilangan tidak melihat Rasul SAW dan tidak bersama dengan Rasul SAW ini lebih berat dibandingkan kehilangan apapun dari perkara-perkara dunia. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, isti'dadun tam li badlin nafsi wal mali dunahu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah persiapan yang sempurna untuk mengorbankan nyawa dan harta demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang sempurna untuk berkorban nyawa dan harta demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua nanti ada contoh-contohnya, kisah-kisahnya yang sangat menarik dari para salafus salih. Thalitsan imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengerjakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an nasru sunnatihi wa dhabbu an syari'atihi. Membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 alamat, 4 tanda yang akan kita bahas satu-satu insyaallah taala. Wa man tawaffarat fihi tilka al-alamat falyahmadillaha 'azza wa jalla 'ala hubbihi lil habibil karim sallallahu alaihi wasallam wa yas'aluhu ats-tsabata 'alaihi. Siapa yang terkumpul di dalam dirinya sifat-sifat tersebut, tanda-tanda tersebut, maka hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla atas cintanya dia kepada yang manusia yang paling berhak untuk dicintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atasnya. وَمَنْ فَقَدَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَلْيُحَاسِبْ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبْ فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ فِيهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُفَكِّرُ وَلَا يُحَاوِلُ خِدَاعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ السَّاعِيَ إِلَى مُخَادَعَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْدَعُ إِلَى نَفْسِهِ
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan siapa yang hilang dari tanda-tanda tersebut, baik seluruhnya, empat-empatnya, atau sebagiannya, maka hendaklah dia mengoreksi dirinya sebelum nanti dihisab di hari kiamat, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta apapun dan anak apapun pada hari itu, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Dan janganlah dia berpikir mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menipu orang-orang beriman. Karena orang-orang yang berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ia menipu kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 9, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Seakan-akan penulis ingin membicarakan kepada kita, ada loh orang-orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka adalah para penipu di dalam cintanya. Akan tetapi mereka adalah tidak benar di dalam kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menipu Allah, menipu orang-orang beriman. وسأتحدث بتوفيق الله تعالى عن تلك العلامات من خلال حب الصحابة رضي الله عنهم للحبيب الكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الإشارة إلى ما نحن عليه. Kemudian yang menarik dari buku ini adalah bahwa penulis mengatakan, saya akan berbicara dengan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda tadi melalui cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada yang manusia yang paling dicintai, Nabi kita yang mulia Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perbandingan apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana para sahabat mempraktekkan 4 tanda tadi dibandingkan dengan kita nantinya. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mempraktekkan 4 tanda cinta tadi dibandingkan dengan kita. Ya, wa sa'ukhassisu matlaban mustaqillan lil hadits an kulli alamatin insyaallah taala. Dan saya akan mengkhususkan bab tersendiri untuk membicarakan setiap tanda-tanda insyaallah taala. Baik. Al-matlabul awwal, pembahasan yang pertama, al-alamatul ula. Tanda yang pertama, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu faqduhuma ashadda min faqdi ayyi syai'in akhar fi dunya. Tanda yang pertama tadi adalah gigih, semangat untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kehilangan keduanya, yaitu melihat Rasul dan bersama dengan beliau, kehilangan keduanya lebih berat dibandingkan kehilangan apapun di dunia ini. Kehilangan apapun di dunia ini. Ini tanda yang pertama, yaitu sangat gigih untuk melihat selalu Rasulullah SAW dan selalu bersama dengan beliau. 2 hal itu, selalu melihat Rasul SAW dan selalu ingin bersama dengan Rasul SAW. Dan apabila kehilangan keduanya ini lebih berat dibandingkan kehilangan apapun dari harta benda dunia. Kemudian penulis mengatakan, wa minal ma'ruf anna ghayata ma yatamannahu al-mar'u yuhibbu an yahdha bi ru'yatihi wa suhbati man ahabbah. Termasuk yang sudah kita kenal bahwa puncak dari apa yang diinginkan oleh seseorang dan apa yang disukai oleh seseorang adalah dia ingin selalu melihat orang yang dia cintai. Dia ingin selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Wa inna man ahabbal habibal karima al-Mustafa salawatu rabbi wa salamu alaihi fa innahu yashtaqu ila ru'yatihi. Dan siapa saja
yang mencintai Nabi yang mulia Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Rabbku dan salamnya atas beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yashtaqu ila ru'yatihi. Dia rindu ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarghabu fi sahbatihi, dan ingin selalu bersama dengan beliau. Wa yahrisu ala murafaqatihi fid dunya wal akhirah, dan ingin gigih selalu untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Yantadhiru idaraka hadhihi sa'ada bi syauqin wa ihtimam. Dia menunggu giliran ini dengan penuh dengan kebahagiaan, rasa rindu dan rasa menginginkan. Walau qaddara lahu al-khiyar bainaha wa baina na'imi dunya kulliha lama athara 'alaiha ghairaha. Kalau seandainya dipilihkan antara melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu selalu bersama dengan beliau dibandingkan dengan mendapatkan nikmatan dunia seluruhnya, dia tidak akan mendahulukan kenikmatan dunia ini sama sekali. Yafrahu hinama yatasharrafu bin nadhari ila wajhil anwar. Dia senang ketika melihat, ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah yang penuh dengan cahaya. Wa yusir hinama yas'adu bi suhbatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa senang ketika dia berbahagia membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahzunuhu khawfu hirmani min ru'yatihi wa suhbatihi wa yubkihi firaqahu. Wa yuhzinu khawfa hirmani min ru'yatihi wa suhbatihi wa yubkihi firaqahu. Dia sedih apabila ditahan tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fima yali asta'ridu ba'd al-mawaqif الرائعة للمحبين الصادقين للحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها ما ذكر. Dan di bawah ini saya akan menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang sangat indah yang dimiliki oleh orang-orang yang mencintai dengan kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang pertama adalah buka'us Siddiq radhiyallahu anhu farahan 'inda idraki suhbah fil hijrah. Kisah yang pertama adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menangisnya Abu Bakar As-Siddiq karena gembira untuk mendapati bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berhijrah. Menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena gembira ketika bisa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berhijrah. Rawal Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: "Fabainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakr radhiyallahu anhu fi nahr adh-dhahirah. قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri beliau yang perawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perawan kecuali Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau umur saat dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW 9 tahun. Dan beliau adalah istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan dipoligami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafat pada tahun 58 Hijriah. Usia beliau ketika wafat yaitu 50 tahun. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika kami suatu hari duduk di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat siang yang sangat terik, yaitu saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Ada suara yang berseru untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini Rasulullah mutaqanni'an. Beliau menutupi kepalanya, datang di waktu yang belum pernah beliau datang pada waktu itu, yaitu siang-siang. Faqala Abu Bakar, fida'an lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'i illa amr. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bapakku dan ibuku sebagai jaminan untuknya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada waktu ini kecuali perkara penting. Qalat, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzan fa'adina lahu fadakhal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, ukhruj min 'indik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau minta izin untuk masuk. Dan beliau diizinkan untuk masuk, lalu beliau masuk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, keluarlah dari rumahmu. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, bapakku sebagai jaminannya, mereka ini adalah keluarga engkau, masuk saja. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar, yaitu keluar dari kota Mekah, berhijrah. Faqala Abu Bakar, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku ingin menemani engkau, bapakku sebagai jaminannya untukmu wahai Rasulullah. Aku ingin menemani engkau, bapakku sebagai jaminannya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian penulis mengatakan, lam yakun as-Siddiq radhiyallahu anhu bighafilin amma huffa bihi hadha as-safar min al-makhawif wal makhatir, lakinnaha lam tu'athir aw tuqallil min raghbatihi fi suhbati al-habib al-karim sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbarahu alaihi salatu wassalam bil muwafaqati ala talabihi bada'a yabki farahan bi naili hadhihi as-sa'adah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sangat ingat, sangat mengetahui bahwa safar ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan bahaya, penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Akan tetapi hal tersebut tidak merendahkan keinginan beliau untuk menemani, membersamai Al-Habib Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya beliau Abu Bakar As-Siddiq diperbolehkan untuk membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq mulai menangis karena mendapatkan kebahagiaan ini, yaitu bisa membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang penuh dengan sejarah ini. Yaqul Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, zada Ibnu Ishaq fi riwayatihi, qalat Aisyah radhiyallahu anha, fara'aitu Aba Bakr yabki wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki min al-farah. Ibnu Ishaq
seorang ahli sejarah menambahkan di dalam riwayatnya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, setelah Rasulullah SAW mengatakan, iya, engkau boleh membersamaiku dalam hijrah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Abu Bakar radhiyallahu an menangis. Dan aku tidak pernah mengira ada seorang yang menangis karena saking gembiranya selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini cerita pertama bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat gigih ingin selalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membersamai beliau. Walaupun taruhannya nyawa, harta, keluarga. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian cerita yang kedua, Farahul Ansar biwaqdamihi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Sudah kan? Gembiranya kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah, dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini contoh bagaimana gigihnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk melihat dan selalu membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'a al-ansaru bi hijratil habibil karim ila diyarihim fashtaqu ila istiqbalih. Kaum Ansar mendengar hijrahnya Nabi yang mulia, yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah mereka. Maka mereka rindu untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hufizat lana kutubus sunnati was sirah ma yusawwiru lana shauqahum ila istiqbalihi wa sururuhum bi wusulihi ilaihim. Dan telah ditulis untuk kita di dalam kitab-kitab hadis dan sejarah bagaimana penggambaran tentang rindunya mereka untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang gembiranya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab-kitab hadis menggambarkan kepada kita bagaimana rindunya kaum Ansar ingin menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya kaum Ansar dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum saya bacakan riwayatnya, kenapa kaum Ansar begitu gembira ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kaum Ansar ini mereka pertama kali yang masuk dalam agama Islam. Dari kaum Ansar ada 12 orang. 10 orang dari kaum Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Aus dan Khazraj adalah 2 kabilah besar di kota Madinah. Inilah yang disebut dengan Bai'at Al-Aqabah Al-Ula, yaitu Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian setelah itu, pada tahun berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat kembali Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat Aqabah yang kedua. Membaiat Aqabah yang kedua dari para kaum Ansar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Bai'at Aqabah yang kedua, maka banyak dari mereka yang ikut, ya, banyak dari mereka yang ikut dari kaum Khazraj, kemudian dari kaum Aus. Ada sekitar 20-an orang, ya, ada sekitar 20-an orang yang mengikuti Bai'at Al-Aqabah Ats-Tsaniyah. Dan setelah itu mereka pulang. Di sini bukan 20, sekitar 73 laki-laki, 2 perempuan. 73 laki-laki, 2 perempuan. Itu Bai'at Aqabah yang kedua. Artinya 12 dari kaum Ansar pertama, kemudian pulang. Masuk Islam, pulang ke kota Madinah. Kemudian 73 dari laki-laki dari kaum Ansar, kemudian 2 orang dari perempuan, 75. Lalu pulang lagi. Semenjak itu tersebar agama Islam di tengah kaum Ansar. Tetapi mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan mereka sangat rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Coba kita lihat kata penulis, fa'ala sabilil misal, contoh bagaimana riwayat yang menyebutkan rindunya para kaum Ansar ingin bertemu, melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarwi lana al-Imam al-Bukhari an Urwata ibni Az-Zubair radhiyallahu anhu an kayfiyati intidharihim al-Habib al-Karim sallallahu alaihi wasallam bil Hurrah haitsu jaa fi riwayatihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bagaimana penungguan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia di kampung mereka. Riwayatnya adalah wa sami'al muslimuna bil Madinah makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kaum muslimin mendengar, kaum muslimin yang berada di kota Makkah, di kota Madinah mendengar keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-Hurrah atau ila al-Harrah. Maka mereka di setiap pagi pergi ke lapangan. Fayantadhirunahu,
hatta yarudduhum harrudh dhahirah. Mereka menunggu Rasulullah SAW setiap pagi sampai mengembalikan mereka panasnya matahari pada saat itu. Kalau sudah panas, mereka kembali lagi setiap hari. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidharahum. Suatu hari mereka pulang kembali ke rumah mereka setelah lama mereka menunggu. Ini kok belum datang-datang, dulu gak ada alat komunikasi. Falamma awaw ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utumin min atamihim li amrin yanzuru ilaih. Lihat subhanallah, bahkan seorang Yahudi ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka, maka ada seorang lelaki dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi saja ingin bertemu dengan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi tersebut naik ke atap dari atap-atap mereka karena ada sesuatu yang ingin dia lihat. Fa basura bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah mubayyidin yazulu bihimus sarab. Maka terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam pakaian yang serba putih. Dalam pakaian yang serba putih. Falam yamliki al-Yahudi an qala bi'ala sawtihi ya ma'ashar al-Arab hadha jaddukum alladhi tantadhirun. Maka Yahudi tersebut tidak sanggup untuk menahan dirinya sehingga dia berkata dengan suara yang lantang, yang keras, wahai orang-orang Arab, ini adalah pemimpin kalian yang kalian tunggu-tunggu. Fatharal muslimuna ila silah. Maka kaum muslimin mengambil senjata-senjata mereka. Fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Maka mereka menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di siang hari yang sangat panas. Mereka menuntun Rasul SAW dari arah kanan mereka sampai singgah di perkampungan Amr bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah. Penulis mengatakan, Allahu Akbar, kam kana syauquhum ila istiqbalil habibil karim sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Besar. Berapa bayangkan rasa rindu mereka ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yakhrujuna fi kulli sabahin ila al-harrah muntadhirina qudumahu sallallahu alaihi wasallam wa yajlisuna hunaka hatta tashtadda hararatu syams faya'uduna ila buyutihim. Mereka keluar di setiap pagi ke lapangan menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di sana sampai panas terik matahari, lalu mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Wa fi riwayat Ibn Sa'ad, di dalam riwayat Ibn Sa'ad, fa idza ahraqathum asy-syams raja'u ila manazilihim. Kalau seandainya panas terik matahari sudah membakar mereka, baru mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Wa fi riwayat Al-Hakim, di dalam riwayat Hakim, fa yantadhirunahu hatta yu'dhihim harrudh dhahirah. Di dalam riwayat Hakim, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai panas terik matahari menyakiti mereka, baru mereka pulang kembali ke rumah mereka. Wa yuhaddithuna al-Imam al-Bukhari aidan rahimahullah an kayfiyat istiqbalihi sallallahu alaihi wasallam min qibal al-ansar bil Madinah. Dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah juga menceritakan kepada kita tentang bagaimana sifat penyambutan kaum Ansar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kalau tadi kan di perkampungan Bani Amr bin Auf, ini di kota Madinah. Faqad rawa an Anas radhiyallahu an qala fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janib al-harrah thumma ba'atha ila al-ansar faja'u ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr
fasallamu alaihima wa qalu irkaba aminin mut'ain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di samping lapangan. Kemudian beliau mengutus seseorang kepada kaum Ansar. Lalu kaum Ansar mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mereka mengucapkan salam kepada keduanya. Kemudian kaum Ansar berkata, irkaba aminain muta'ain. Silahkan naik hewan tunggangan kalian berdua. Dalam keadaan aman kalian berdua. Kalian berdua terjaga. Farakiba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa haffaw dunahuma bisilah. Faqila bil Madinah. Ja'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, hewan tunggangan mereka berdua. Dan para kaum Ansar mengelilingi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pedang-pedang mereka. Kaum Ansar mengelilingi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dengan pedang-pedang mereka. Lalu ada suara yang berkata di kota Madinah, telah datang Nabi Allah. Telah datang Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asyrafu yanzurun wa yaqulun ja'a Nabi Allah. Maka mereka pun mendekat dan mereka mulai melihat kaum Ansar yang tadi saya katakan. Mereka beriman, belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman karena ada 7 orang yang beriman pada Bai'at Aqabah al-Ula yang pertama. Kemudian Bai'at Aqabah yang kedua, 75 orang beriman. Lalu hampir seluruh penduduk kota Madinah akhirnya beriman. Bagaimana orang yang diimani, kita syahadati, belum pernah bertemu dengannya, kemudian bertemu dengannya. Mereka mendekat, mereka melihat, mereka mengucapkan, ya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Fa'akbala yasiru hatta nazala janiba dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Maka Nabi Muhammad SAW pun jalan sampai beliau turun di samping rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Bukhari. Wa yuhaddithuna al-Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu anna adadan min man istaqbala Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kanu zuha'a 500 min al-ansar. Hatta tahu ilaihima. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan kepada kita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa jumlah bilangan yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berjumlah 500 orang dari kaum Ansar. Seluruhnya menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala ketika di kota Mekah disakiti, diintimidasi, dihina, akan tetapi kemudian di daerah orang diagung-agungkan. 500 orang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat al-ansar intaliqa aminain muta'ain. Maka kaum Ansar berkata, jalanlah kalian berdua.
dalam keadaan kalian aman, dalam keadaan kalian ditaati. Kama yanqulu lana al-Imam Ahmad aidan surat istiqbal ahli al-Madinah al-Habib al-Karim sallallahu alaihi wasallam ala lisan Siddiq radhiyallahu anhu haitsu yaqul. Dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala menukilkan gambaran penyambutan penduduk kota Madinah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang langsung waktu itu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ah hatta qadimna al-Madinah." Dan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya bersama beliau berjalan sampai kita ke kota Madinah. Fatalaqahu an-nas fa kharaju fi at-tariq wa 'ala al-ajajir fastadda al-khidam was-sibyan fi at-tariq yaqulun Allahu akbar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang menyambut kita. Mereka keluar di jalan-jalan. Mereka keluar di atap-atap rumah. Mereka keluar di naik ke genteng-genteng. Para pembantu, anak-anak kecil di jalan mengatakan Allahu Akbar. Ya Rasulullah, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanaza'al qaum ayyuhum yanzilu alaihi. Maka orang-orang pun berselisih siapa yang disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi masing-masing ingin disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubayyin Anas bin Malik radhiyallahu anhu ru'yatahu li hadzal yawm al-mubarak biqawlihi. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan penglihatan beliau tentang kejadian hari yang penuh dengan berkah ini. Beliau berkata, "Fama ra'aitu yawman qattu anwara wa la ahsana min yawmi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr al-Madinah." Aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih bercahaya, yang lebih indah dibandingkan hari masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ke dalam kota Madinah. Ini diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wa yasifu al-Bara bin Ibn Azib radhiyallahu anhuma faraha ahli al-Madinah bimaqdami al-Habib al-Karim sallallahu alaihi wasallam ilaihi biqawlihi fama ra'aitu ahli al-Madinah farahu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mensifati kegembiraan penduduk kota Madinah dengan kedatangan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah senang dengan sesuatu lebih daripada kesenangan mereka dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah cerita yang kedua yang menunjukkan tanda cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-hirs ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam. Gigih untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cerita-cerita yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada lagi cerita yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Cerita ini adalah takhawuful ansar min hirmanihim min suhbatihi sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya kaum Ansar tidak melihat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya kaum Ansar tidak melihat dan tidak membersamai lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما شرف الله عز وجل الأنصار بصحبة حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم في ديارهم كانوا يظنون به عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يحرموا من هذه النعمة العظمى والشرف الجليل.
ketika Allah memuliakan kaum Ansar dengan membersamai Rasulullah SAW yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, di kampung mereka, di kota Madinah, maka mereka senantiasa yadhinnun. Mereka senantiasa khawatir terhadap Rasulullah SAW. Hilang nanti nikmat ini dari kami. Khawatir mereka kehilangan nikmat yang agung ini, kemuliaan yang besar ini. Mereka khawatir kehilangan itu. Kaum Ansar mendapatkan kenikmatan, bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Itu yang membuat akhirnya mereka takut untuk kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima yadullu ala dzalik, yang menunjukkan akan hal ini, yaitu menunjukkan akan takutnya kaum Ansar kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma rawahu al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qadima Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan sampai datang ke kota Makkah. Fa ba'atha Az-Zubair radhiyallahu anhu ala ihda al-mujannatayn al-mujannabatain. Wa ba'atha Khalidan radhiyallahu anhu ala al-mujannabah al-ukhra. Wa ba'atha Aba Ubaidah radhiyallahu anhu ala al-Hussar. Fa akhadhu batna al-wadi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Ini ceritanya adalah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Jadi kalau tadi adalah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun pertama Hijriah, ini ceritanya sekarang tahun ke-8 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahun ke-8 Hijriah, beliau pergi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah karena tidak sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka beliau mengutus Jubair dari arah al-mujannabatain. Al-mujannabatain di sini adalah maksudnya dari arah kanan dan arah kiri. Jadi kota Mekah arah kanan dan arah kiri. Itu Zubair. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid dari arah yang lain. Dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dari Al-Hussar. Al-Hussar di sini adalah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang-orang yang memimpin pasukan yang tidak memakai tameng perang. Beliau datang dari lembah Wadi Urah. Dan Rasulullah SAW dari arah kota Mekah. Qala fanadhara fara'ani faqala Abu Hurairah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW melihat, kemudian melihat Abu Hurairah dan berkata, wahai Abu Hurairah, ke sini. Kemudian Abu Hurairah berkata, labbaika ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah, saya datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tini illa ansari. Wahai Abu Hurairah, tidak ada yang datang kepadaku kecuali kaum Ansar. Ini kebiasaan memang. Dan ini kekhususan. Apabila memang ada seorang yang kita anggap alim mengatakan jangan ada yang menemui saya kecuali sebulan, maka kita harus taat. La ya'tini illa ansari. Tidak ada yang mendatangi kecuali kaum Ansar. Hatta tuwafuni bis Safa, sampai mereka mendapatiku di Safa. Fantalaqna fama syaa ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatalah. Wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilaina syai'an. Maka kami pun berjalan. Maka siapa saja dari kami yang ingin membunuh seseorang yang menghalangi kami, maka pasti kami akan bunuh. Karena waktu itu kaum muslimin ingin menaklukkan kota Mekah. Faja'a Abu Sufyan faqala ya Rasulullah, ubihat khadra'u Quraisy.
la Quraisy ba'da al-yawm. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW sudah mengepung kota Makkah Al-Mukarramah. Datang Abu Sufyan. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah dihalalkan darah-darah hijau kaum Quraisy? Kalau begitu tidak ada lagi Quraisy setelah ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW baru bersabda, man dakhala dar Quraisy fa huwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy, maka dia aman. Perkataan ini didengar oleh kaum Ansar. Siapa yang masuk ke dalam rumah Quraisy, maka dia aman. Faqalatil Ansar, amma ar-rajul fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi wa rafatun bi 'ashiratihi. Wah, orang ini sudah ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu Rasulullah SAW. Orang ini ingin kembali kumpul dengan keluarganya dengan perkataan tersebut. Dan kaum Ansar ketika mengatakan itu bukan karena sesuatu apapun, tetapi karena mereka khawatir terpisah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya tidak bisa melihat Rasulullah SAW lagi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ja'a al-wahyi falamma qada al-wahyi qala Rasulullah SAW ya ma'syar Ansar. Abu Hurairah berkata, datang wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah wahyu selesai, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum Ansar. Lalu kaum Ansar berkata, labbaika ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah, kami datang. Qultum amma rajul fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Kalian tadi mengatakan bahwa laki-laki ini menginginkan untuk tinggal di kampungnya kembali. Kaum Ansar kemudian berkata, qad kana kadzalik. Bukankah begitu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalla inni abdullah wa rasuluh. Tidak, sama sekali. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hajartu ila Allah wa ilaikum. Aku berhijrah karena Allah kepada kalian. Wal mahya mahyakum wal mamatu wa mamatukum. Hidup dan matiku bersama kalian, wahai kaum Ansar. Fa aqbalu ilaihi yabqun. Kaum Ansar pun datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Wa yaqulun, dan mereka berkata, wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhinna billahi wa bi rasulih. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengatakan apa yang telah kami katakan kecuali kami takut kehilangan Allah dan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cinta hakiki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan ucapan kalian dan memberikan maaf kepada kalian. Kemudian yaqul Imam An-Nawawi fi syarh al-hadis. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata saat mensyarah hadis ini tadi, innahum ra'aw ra'fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Makkah wa kaffa al-qital anhum fa dhannu annahu yarji'u ila sukna Makkah wal maqam fiha da'iman. Kaum Ansar melihat bagaimana lembutnya Rasulullah SAW dengan penduduk kota Mekah dan menahannya Nabi Muhammad SAW dari memerangi penduduk kota Mekah dengan mengatakan tadi, yang masuk ke dalam rumah orang-orang Quraisy maka dia aman. Maka kaum Ansar mengira bahwasanya beliau ingin kembali tinggal di kota Mekah, ingin tinggal selamanya di kota Mekah. Wa yarhalu anhum, dan meninggalkan kaum Ansar. Wa yahjurul Madinah, meninggalkan kota Madinah. Fasyaqqa dzalika alaihim, berat itu di dalam hati orang-orang penduduk kota Madinah. Fa auhallahu ta'ala ilaihi sallallahu alaihi wasallam fa'alamahu bidzalik. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka akan hal itu. Wa qala lahum ma ma'nah, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum Ansar yang maknanya adalah inni hajartu ilallahi wa ila diyarikum listitanya. Aku berhijrah, pindah kepada karena Allah dan ke
daerah kalian untuk tinggal di sana. Fala atrukuha wala arji'u an hijratil waqi'ati lillah. Ta'ala bal ana mulazimun lakum. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan kembali dari hijrahku yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku akan selalu bersama kalian. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup dan matiku bersama kalian. Ai la uhi illa indakum wa la amutu illa indakum. Aku tidak akan hidup kecuali bersama kalian dan aku tidak akan mati kecuali di sisi kalian. Ini adalah sebuah janji atas hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala lahum hadza bakaw wa'tadharu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum Ansar seperti itu, mereka menangis dan mereka minta maaf. Wa qalu wallahi ma qulna kalamana as-sabiqa illa hirsan 'alaika wa 'ala musahabatika wa dawamika 'indana linastafida minka. Demi Allah, tidaklah kami mengucapkan ucapan kami tadi kecuali karena kegigihan kami untuk selalu membersamai engkau, selalu selamanya bersama kami agar kami bisa mengambil faedah dari engkau. Wa natabarraku bika, dan kami bertabarruk dengan engkau. Wa tahdina siratal mustaqim, dan engkau memberikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus kama qala Allah Ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa hadza ma'na qaulihim ma qulna alladhi qulna illa dhinna bik. Dan inilah makna ucapan mereka, tidaklah kami ucapkan apa yang telah kami ucapkan kecuali karena ingin bersama engkau. Aisyuhan bik. Al-dhin artinya bakhil dengan engkau. Kami tidak mau menyerahkan engkau kepada orang lain. Antufariqana, yang akhirnya kami berpisah dengan engkau. Wa yakhtassu bika ghairana, dan ada orang yang khusus bersama engkau selain kami tidak ingin. Itu kaum Ansar. Wa kana buka'uhum farahan bima qala lahum wa hayaan mimma khafu an yakuna balagha anhum mimma yustahya minhu. Dan tangisan kaum Ansar tersebut adalah kegembiraan mereka terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasa malu mereka dari apa yang telah mereka khawatirkan akan terjadi, apa yang dikhawatirkan tersebut. Nah, ini para ikhwah 3 kisah, masih banyak kisah yang lain. Mudah-mudahan bisa bersabar. Ada sekitar 8, 9 sampai 10 kisah. Ya, berarti tinggal 7 kisah lagi kita pelajari tanda cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam. Gigih, semangat ingin melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kehilangan keduanya lebih berat dibandingkan kehilangan apapun dari dunia ini. Wallahu a'lam. Apakah benar kaum Ansar bersyair saat Nabi sampai di kota Madinah? Saya sudah menduga ini pasti ditanya. Ya, ada riwayatnya, akan tetapi riwayatnya lemah. Ya, dan kaum Ansar yang ada riwayatnya adalah mengucapkan takbir ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak mencintai Nabi seseorang yang hanya mengerjakan ibadah wajib saja tanpa mengerjakan ibadah sunnah? Tetap dia disebut mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arabi, seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman. Kemudian meminta amalan yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berjihad di jalan Allah. Kemudian orang tersebut mengatakan, aku tidak akan menambahkan kecuali itu saja. Ini berarti menunjukkan bahwasanya dia hanya mengerjakan amalan wajib. Kata Rasulullah SAW, sadaqa in aflaha in sadaq. Orang tersebut akan beruntung jika ia jujur. Jika ia mengerjakan
hal-hal yang wajib saja, maka dia akan beruntung. Cuma amalan sunnah ini fungsinya adalah tafadul darajat fil jannah, yaitu perbedaan tingkatan-tingkatan di dalam surga. Makanya para ulama mengatakan dukhulul jannati bi rahmatillah, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Wa darajatul jannah bin nawafil, dan derajat-derajat di surga dengan amalan-amalan sunnah. Wallahu a'lam. Bujurkah atau betulkah Nabi dan Rasul di tanah Arab sangat sedikit, hanya 4 saja? Dan kenapa Arab Saudi banyak sekali difitnah, Ustaz? Nabi-nabi yang asalnya dari Arab sedikit memang. Seperti misalkan Saleh, kemudian misalkan Syuaib. Saya sebutkan beberapa nabi sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ada beberapa nabi, Saleh, Hud, kemudian ada nabi Lut. Ya. Ini ada nabi-nabi yang memang mereka berasal dari Arab. Ya. Kemudian kenapa di Arab Saudi banyak sekali difitnah, Ustaz? Allahu a'lam, mungkin ada orang-orang yang tidak suka kepada negara Arab Saudi, dan kita jangan ikut-ikut memfitnah. Bagaimana cara mengembalikan nikmat setelah hilang karena bermaksiat? Maka jawabannya adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali nikmat tersebut. Bertobat, maka akan kembali nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beriman dan siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, ya, amal saleh dan iman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan ganti pahalanya, ganti dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi iman dan amal saleh yang mengembalikan nikmat yang hilang akibat maksiat. Allahu a'lam. Apakah ketika kita masuk surga bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW dan memeluk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan beberapa amalan yang bisa mendekatkan kedudukan seseorang dengan Rasulullah SAW, seperti menyantuni anak yatim. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Ini berarti menunjukkan dekatnya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu yang nanti ceritanya kita akan bahas. Beliau ketika membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hajat-hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan hajat-hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sal, mintalah wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami." Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah."
aku mohon kepada engkau agar bisa membersamaimu di dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud, yang artinya tolong aku agar mewujudkan cita-citamu dengan engkau memperbanyak sholat. Sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat, yaitu sholat sunnah. Ini semua bisa mendekatkan diri seseorang dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Dan bagaimanapun seorang yang masuk ke dalam surga, mudah-mudahan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pembicaraan kita berhenti kepada kisah yang ketiga dari kisah-kisah tentang ingin selalu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah tanda yang pertama dari tanda cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.